Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua, segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Banyumas. Ibadah hari ini akan dilayani secara virtual dengan pengkhotbah oleh Pendeta Dina Dwi Putranti. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah saat ini dan kiranya ibadah hari ini dapat memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, beberapa saat yang lalu kita telah meninggalkan tahun 2020. Di tahun yang telah kita lalui, kita telah melewati berbagai situasi. Ada suka, ada duka, ada keberhasilan, ada pula kegagalan. Semuanya itu telah terjadi. Kini saatnya kita menyongsong tahun 2021 dengan penuh harapan. Marilah kita datang dan bersyukur atas berkat yang Tuhan curahkan bagi kita di tahun baru ini dengan sukacita yang terpancar di wajah kita. Dan bersama-sama kita memuji Tuhan dari NKB 47B telah datang tahun baru.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang merupakan kekuatan umat-Nya dan benteng bagi yang berharap kepadanya. Amin. Berkat dan damai Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, hari ini kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi di hari-hari kita ke depan. Hanya Tuhan, pemegang masa depan, yang mengerti kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita meminta Ia menolong kita memasuki masa yang baru ini. Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak faham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur senang. Mungkin kita melewati tahun 2020 dengan pedih. Kita merasa tangan tak lagi mampu untuk mengangkat, air mata tak mampu lagi untuk mengucur, hati serasa beku, menatap gelimpangan derita, mengiringi hidup. Tatapan mata kosong, seakan tanpa masa depan, mengerang kesakitan tanpa ada jemari yang membelai. Berserulah kepada Tuhan, tolonglah kami. Dan kini kita masuk tahun yang baru dalam gentar. Sebuah tanya berulang kali menghantui hati. Apalagi yang akan terjadi, Tuhan? Kegentaran itu marilah segera kita tepis jauh-jauh, karena kita mengingat firman-Nya. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dalam dunia yang kejam, ku bertelut serta bertanya, oh mengapakah salibku berat?
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di hari pertama tahun 2021 ini, marilah kita datang kepada Tuhan, kita mengakui dosa kita di hadapannya. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami menyadari bahwa ketika kami ada saat ini, kami datang dengan penuh rasa syukur atas berkat yang Tuhan telah curahkan dalam kehidupan kami, hingga kami boleh memasuki tahun baru ini dengan sukacita yang terpancar di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah rasa syukur kami kepadamu Tuhan, kami juga mengingat bahwa ketika kami mengawali tahun 2021 ini, kami mengakui kegagalan kami untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Kami bercermin dari apa yang telah kami lakukan di tahun 2020 Tuhan. Kami mungkin ada di antara kami yang cenderung malas beribadah karena kami merasa bahwa tidak nyaman beribadah dengan cara online dan ataupun beribadah secara onsite dengan situasi pandemi yang ada yang membuat kami merasa takut untuk melakukannya. Padahal kami tahu bahwa bagaimanapun caranya, ibadah itu dapat kami lakukan di dalam relasi yang akrab dan dekat dengan Tuhan dimanapun kami berada. Kami cenderung untuk mempertimbangkan untung rugi sebelum mempersembahkan karya kami kepadamu. Kami sulit memberikan karya yang terbaik kepada Tuhan, karena ada begitu banyak faktor yang membuat kami tidak maksimal melakukan segala sesuatu di dalam setiap kerja yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami cenderung untuk melayani Tuhan dengan mengharapkan pujian, bahkan memuliakan diri kami sendiri. Tolonglah kami Bapa, agar kami memberi diri, memberi waktu, pikiran, tenaga untuk memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kami di tahun 2021 nanti. Ya Kristus, kami juga menyadari bahwa di tengah situasi suka, duka, keberhasilan ataupun kegagalan yang telah kami lalui, tak jarang kami melupakan Tuhan. Oleh karena itu kami memohon belas kasih dan pengampunan-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan biarlah kasih setia Tuhan yang boleh terus menopang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan dan belas kasih-Mu. Amin. Saudaraku, bagi setiap kita yang setia berharap kepada Tuhan, maka Tuhan memberitakan kabar sukacitanya kepada kita. Di dalam Ratapan 3 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Marilah kita bersama-sama menyatakan rasa syukur kita atas kasih dan pengampunan Tuhan dengan kita saling memulihkan satu dengan yang lainnya. Damai Kristus besertamu. Salam damai.
Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Ternyata tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu hati, kita memohon pertolongan dari Roh Kudus dan kita berdoa. Tuhan, mengawali tahun 2021 ini, kami menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang tak dapat kami pahami di hari-hari yang akan datang. Ada begitu banyak pertanyaan dalam kehidupan ini. Apakah yang akan terjadi lagi di tahun 2021? Namun Tuhan, di dalam ketidaktahuan kami, di dalam keterbatasan kami hanya ingin berserah dan menyandarkan hidup kami pada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Injil pada saat ini kita baca bersama dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal yang ke-25 ayat 31 hingga ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayat yang ke-46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya,
dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Allah, tetapi juga memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat tahun baru. Apa yang membuat baru dalam kehidupan Bapak Ibu saat ini? Bukankah manusia punya kecenderungan menyukai hal-hal yang baru? Contoh gampangnya aja, ketika kita membeli roti, ya, atau membeli roti tawar deh gitu ya. Kita pasti pertama kali yang akan kita perhatikan adalah
kapan roti tawar ini diproduksi? Kapan tanggal kadaluarsa dari roti tawar yang dipajang tersebut? Bukankah hal itu yang selalu kita perhatikan? Mengapa? Karena rupanya semakin baru, roti itu akan semakin lembut dan enak, iya kan? Nah, demikian juga dalam membeli produk-produk lain untuk dikonsumsi. Pasti kita akan memperhatikan tanggal produksinya dan kapan tanggal kadaluarsanya. Saudaraku, kita juga senang dengan baju baru, celana baru, sepatu baru, dan buat yang sanggup rumah baru juga boleh deh, atau mobil baru. Yang penting jangan pasangan yang baru gitu ya. Rumah baru, mobil baru, atau hal-hal lain yang baru. Bahkan ada juga orang memasuki tahun baru mencoba untuk mendekor ulang rumahnya. Dengan mencoba untuk mengganti warna cat supaya suasana rumah lebih fresh gitu ya. Dan tidak membosankan. Berbagai produk elektronik pun terus berinovasi. Menciptakan hal baru yang lebih maju dari sebelumnya. Kalau boleh kita katakan yang namanya tren terus berubah. Saudaraku, sesuatu yang baru itu biasanya mengganti yang lama. Yang tentunya diharapkan bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Berkat baru. Jika manusia senang dengan slogan fresh from the oven atau fresh from lain-lainnya, Tuhan tampaknya juga memakai slogan yang sama. Lihatlah apa yang Tuhan katakan di dalam Ratapan 3 ayat 23 dalam berita anugerah yang kita baca tadi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia dan rahmat Tuhan tidak akan pernah berhenti dicurahkan bagi kita. Amin. Amin. Ya. Kasih-Nya yang lembut tidak pernah gagal. Selalu baru setiap pagi. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian bangun di pagi hari, setelah menikmati nyenyaknya tidur sepanjang malam, Tuhan langsung menyapa kita dengan sebuah berkat baru. Fresh from His oven, ya, atau directly from His kingdom. Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaru dari apa yang sudah Dia berikan dalam berkat-Nya. Tuhan selalu ingin melimpahi kita dengan rahmat yang baru dan yang segar, bukan yang sisa, bukan yang kadaluarsa, bukan ampas. Tetapi Tuhan rindu untuk terus memberkati kita dengan segala yang terbaik yang berasal daripadanya. Pertanyaannya, berapa banyak di antara kita yang menyadari hal ini? Apakah Bapak Ibu Saudara suka menyapa Tuhan dan berterima kasih setiap bangun pagi, atau ketika bangun pagi kita masih fokus pada rutinitas kita sehari-hari sehingga kita melupakan Tuhan? Kalau hanya kesibukan sehari-hari yang kita pikirkan, bukankah kesibukan-kesibukan kita hari ini pun juga berasal dari berkat Tuhan juga? Saudaraku, tahun 2020 sudah berakhir. Tentunya ada banyak hal yang terjadi di sepanjang tahun ini. Entah itu sedih, entah itu bahagia,
Entah itu kita mendapatkan sesuatu atau entah itu kita kehilangan perjumpaan atau bahkan perpisahan terjadi mewarnai tahun 2020. Banyak hal yang terjadi ini tentunya membuat kita kembali merenung, mengenali diri kita pribadi. Sudahkah kita menjadi lebih baik dari tahun yang lalu? Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Ya, ada dua hal yang firman Tuhan ingatkan. Yang pertama, Tuhan mengingatkan kita untuk harus bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Karena pada waktunya akan ada penghakiman. Matius 25 ayat 32 sampai 33 yang kita baca pada hari ini berkata bahwa semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan Tuhan, di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Seluruh umat manusia yang dihakimi itu dipisah. Hanya menjadi dua grup saja. Ya. Yang pertama domba yang ada di sebelah kanannya, yaitu mereka yang disebut orang-orang benar. Dan yang kedua adalah kambing yang ada di sebelah kirinya, yaitu mereka orang yang terkutuk. Saudara, termasuk golongan yang mana? Golongan domba yang di sebelah kanan atau golongan kambing yang di sebelah kiri? Ini menjadi refleksi kita, menjadi perenungan kita di awal tahun ini. Yang kedua yang Tuhan ingatkan kepada kita adalah kita harus hidup dengan waktu yang Tuhan berikan sesuai dengan waktu Tuhan. Bukankah untuk segala sesuatu ada waktunya? Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Itu yang harus juga kita perhatikan dengan baik di tahun 2021 ini. Lalu bagaimana resolusi kita di tahun baru ini? Maka yang pertama, marilah kita berupaya untuk mengontrol diri kita dalam menjalani hidup ini. Waktu, baik itu menabur, menanam, menangis, tertawa, dan lain-lain, itu akan menjadi sebuah dinamika dalam kehidupan kita. Resolusi kedua yang perlu kita pikirkan adalah apa yang harus kita lakukan atas setiap persoalan hidup kita. Apakah persoalan-persoalan itu akan membangun kita atau justru merobohkan kita? Apakah semua pergumulan itu akan membawa kita pada situasi yang damai? Atau justru membuat kita saling berperang, saling bermusuhan satu dengan yang lainnya? Mari kita belajar untuk menghapus hal-hal buruk yang menyakitkan agar kita boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan cara resolusi yang ketiga, yaitu menghapus segala kepahitan dan kegagalan kita. Saudaraku, tahun baru, berkat baru, inilah harapan kita.
tugas kita bukan hanya sekedar berharap, tapi tugas kita juga terus berjuang di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan hidup yang kita jalani. Kita berjuang karena kita meyakini bahwa berkat Tuhan senantiasa ada di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Kita bukan berjuang sembarangan, tetapi kita mendasarkan diri kita pada Tuhan dan firman-Nya. Oleh karena itu, selamat tahun baru, selamat mengambil komitmen untuk hidup di tahun yang baru. Tuhan memberkati kita. Amin. Dengan hati yang terarah pada Kristus, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita seturut janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita dan kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau yang memberikan kami kehidupan dan selalu menyertai kami di sepanjang hari-hari yang boleh kami lalui. Pada hari ini Tuhan, di hari pertama tahun 2021, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami di tahun yang baru ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami di tahun yang baru ini. Engkau memberikan kami kehidupan yang baru. Berikan kami semua hikmat-Mu agar kami mengerti segala keinginan Tuhan. Semua kehidupan kami diperbaharui dan kami boleh semakin mencintai Tuhan. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja kami. Kiranya Tuhan memberkati GKI Banyumas agar di tahun yang baru Tuhan juga berikan kami semangat pelayanan yang baru. Kami boleh belajar untuk melakukan semuanya itu dengan dasar cinta kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami agar melalui kebenaran firman Tuhan, melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan, Engkau boleh menyentuh setiap hati kami. Tolonglah kami ya Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami. Kami juga berdoa ya Bapa bagi setiap pribadi, anak-anak-Mu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Banyumas, dimanapun kami berada, baik yang ada di Banyumas maupun yang ada di kota-kota yang lain. Tuhan memberkati kami, agar kami boleh senantiasa dimampukan
untuk hidup mengandalkan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan dan meyakini bahwa tangan Tuhan senantiasa ada dan menyertai kami di tengah-tengah setiap situasi pergumulan kehidupan yang kami lalui. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, biarlah para pemimpin bangsa dan negara kami ini dapat memberikan yang terbaik untuk kemajuan dan kesejahteraan di semua lapisan. Berikan hikmat Tuhan, berikan kemampuan untuk dapat melakukan dan mengambil setiap keputusan dengan baik, terlebih dalam menangani situasi pandemi yang ada saat ini. Bapa, kami serahkan setiap kami di dalam Tuhan. Kiranya kami boleh menjalani tahun 2021 ini dengan keteguhan iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa kami untuk tahun 2021 yang baru ini. Kiranya semua permohonan kami ini terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Kau berikan dan selalu memberikan yang terbaik dalam karya pelayanan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, Tuhan menyertai dan mengasihi kita. Saat berada dalam kelemahan, Ia meneguhkan. Dalam kekurangan, Ia mencukupkan. Ketika kita terjatuh, Ia merengkuh kita bangkit kembali dan melihat karya kasih-Nya. Sebagai umat yang dikasihi-Nya, pantaslah bila kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan, marilah kita mengingat perkataan Raja Daud di dalam Mazmur 107 ayat 15 dan 22 yang berkata, "Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai." Marilah kita mengucap syukur melalui amplop persembahan yang dapat saudara berikan pada kotak persembahan yang tersedia di gereja. Saudara juga dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara melalui nomor rekening gereja atau dengan menggunakan scan QRIS. Selamat memberikan persembahan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan
Tuhan. Bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bapakku yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar merekam tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar merekam tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Mari kita haturkan persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami datang kepadamu, menaikkan rasa syukur kami, karena Engkau telah menjaga dan menuntun kami mengakhiri tahun 2020 ini dan mengawali tahun baru 2021. Kami bersyukur melalui kehadiran anak-Mu Yesus Kristus, kami dapat lebih mengenal kasih dan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan syukur kami ini sebagai tanda taat dan setia kami untuk mempersembahkan diri dan hidup kami sebagai ibadah yang sejati. Kuduskanlah seluruh karya hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga dimanapun kami berada dan berkarya, damai sejahtera-Mu boleh dinyatakan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang tahun 2021 ini hanya di dalam naungan kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur. Amin. Saudaraku, waktu serta kesempatan kerja dan pelayanan tahun ini terbentang di hadapan kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang telah memimpin kita di sepanjang tahun-tahun yang lalu akan menetapkan bagi kita jalan-jalan hidup yang lebih indah pada tahun ini. Perjalanan iman orang percaya harus tetap berlangsung. Jika kita hanya menghitung beban, hidup ini akan terasa berat. Tetapi hitunglah juga berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat hidup ini sangat indah. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Mana benda yang kekal di hidupmu
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masukilah masa depan di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Kami percaya Allah adalah Immanuel, Ia senantiasa beserta kami. Ingatlah janji Tuhan Yesus Kristus, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kini dan selamanya. Teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa Allah sesungguhnya berkenan menolong dan memberkatimu. Allah berjalan di depanmu untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakangmu untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin.